Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Baik, luar biasa, Bu. Iya, kalau Bu Yeni bilang apa kabar hari ini, berarti anak-anak jawabnya say Bu, yes, 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 begitu ya. Ulangi. Apa kabar hari ini anak-anak? baik Bu, yes, yes. Baik, Bu. Yes, yes. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, sekarang sebelum memulai pelajaran, yuk bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bu Yeni minta Mas Eko Nur untuk memimpin doa. Silakan. Ya, Bu. Perhatian semuanya. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, terima kasih Mas Eko. Baik anak-anak hebat, anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, Bu Yeni mau ngecek kehadiran dulu ya. Ini Bu Yeni cek lewat Google Form, ternyata alhamdulillah semuanya sudah lengkap, sudah hadir. Berarti anak-anak semuanya sehat nggih? Sehat mboten? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, Bu Yeni tidak bosan-bosan mengingatkan ke anak-anak ya untuk menjaga 3M. 1, M yang pertama adalah apa? Memakai Masker Bu, pakai masker. Betul sekali. M yang kedua adalah mencuci Jangan. tangan. Hebat. Dan yang M ketiga adalah menjaga Jaga jarak Bu. menjaga jarak. Nah, Bu Yeni berharap semua anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha sudah melaksanakan 3M agar kita selalu sehat di masa pandemi ini. Anak-anakku kelas 4 yang hebat, yang soleh dan soleha, untuk menjaga semangat kalian dalam belajar di pagi hari ini, yuk kita tepuk anak soleh. Masih ingat apa sudah lupa tepuk anak solehnya? Nah, kalau kalau sudah lupa, oh masih ingat, hebat. Bu Yeni ingatkan kembali ya untuk tepuk anak solehnya. Tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Yes, yes, yes. Begitu ya. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Yes, yes, yes. Terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Baik anak soleh dan soleha kelas 4, Bu Yeni mau mengingatkan dulu nih sebelum kita masuk ke materi hari ini. Anak-anak masih ingat tidak ya dengan materi kita sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Coba Mbak Fenty, ingat tidak ya kemarin kita belajar apa ya Mbak Fenty, yang tentang itu loh Mbak Fenty, tari pendet. Itu berarti tentang apa Mbak Fenty? Tarian adat Bu. Iya, kita kemarin sudah belajar tentang beragam tarian daerah Indonesia. Kemudian selain itu, kemarin kita juga sudah belajar tentang tokoh protagonis dan antagonis. Dan yang ketiga, kemarin kita telah belajar tentang pengaruh gaya pegas terhadap gerak suatu benda. Nah, hari ini, hari yang cerah ini, seperti senyum anak-anak semuanya, kita akan belajar tema 8. Tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Dan pembelajaran ketiga. Dalam pembelajaran 3 kali ini, ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama adalah IPS, yang kedua adalah PPKN, dan yang ketiga adalah Bahasa Indonesia. Bagaimana anak-anak yang cerdas? Sudah siap belajar hari ini? Siap Hai Bu. anak-anak, oh iya, Siap, Bu. Semangat ya. Baik, sebelumnya Bu Yeni akan menjelaskan dulu atau menyampaikan apa sih tujuan kita belajar hari ini?
tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama adalah dengan mengamati gambar tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat menjelaskan tentang tahapan kegiatan ekonomi. 2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan skema atau alur kegiatan ekonomi. Tujuan ketiga adalah dengan mengamati gambar, dengan mengamati gambar anak-anak yang sedang berdiskusi, siswa dapat mengemukakan pendapatnya tentang manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang keempat adalah dengan mengamati video cerita fiksi berjudul Kali Gajah Wong, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan pelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, kita akan mengamati gambar tentang kegiatan ekonomi. Yang kedua, kita akan mengamati gambar siswa yang sedang berdiskusi. Ketiga, kita akan mengamati video cerita tentang Kali Gajah Wong. Dan yang keempat adalah tentunya penugasan ya untuk anak-anak. Bagaimana? Menarik bukan kegiatan hari ini? Nah, yuk satu lagi untuk menyemangati kita belajar hari ini. Bu Yeni minta tepuk anak soleh lagi. Yang semangat, yang kompak ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Yes. Iya. Terima kasih anak-anakku. Nah, anak-anak sekarang anak-anak perhatikan ada sebuah gambar. Gambar apa ini anak ya? Pasti kalian sudah pernah ya melihatnya. Gambar apa ini Mas Eko? Gambar badut, Bu. Oh, gambar badut. Sudah pernah melihat badut belum ya anak-anak ya? Saya sudah, Bu. Saya sudah. Iya. Nah, sekarang apakah kalian pernah menonton pertunjukan badut? Tadi jawabannya sudah ya. Kemudian begini mau tanya, apakah badut merupakan sebuah pekerjaan? Nah, untuk menjawab semua ini, yuk kita perhatikan ada sebuah diskusi atau percakapan antara Edo, Lani, dan Dayu. Nah, Bu Yeni minta Mas Eko Nur berperan sebagai Edo ya. Kemudian Mbak Okta berperan sebagai Lani. Dan Mbak Rina berperan sebagai Dayu. Siap anak-anak? Siap, Bu. Oke, silahkan dilakukan percakapannya. Dimulai dari Edo. Pekerjaan sebagai badut banyak kita yang jumpai di kota. Iya, menjadi badut merupakan salah satu pekerjaan jasa. Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam satu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita mencari tahu. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia demi memperoleh barang dan jasa. Tentunya kita sebagai manusia pastikan setiap hari melakukan kegiatan ekonomi. Nah, anak-anakku yang hebat, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Tolong Mbak Sugi bacakan. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Mbak Sugi. Saya aja, Bu. Mbak Suginya lagi ke kamar mandi. Oh iya, silahkan. Terima kasih sudah membantu. Ya, kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oh, hebat sekali. Terima kasih, Nak. Nah, sekarang apa sih itu produksi? Apa itu distribusi? Dan apa itu konsumsi? Yang pertama begini tentang produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang menggunakan bahan baku yang sudah tersedia. Kemudian distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari tempat produksi
ke tempat tujuan. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang. Nah, sekarang Bu ini mau tanya nih, dari penjelasan ini, siapa ya yang masih belum bisa membedakan antara produksi, distribusi, dan konsumsi? Mas Eko Nur, ada pertanyaan tidak mengenai pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi? Enggak, Bu, udah jelas, Bu. Oh, sudah jelas. Nah, kalau Mbak Fenty, antara produksi, distribusi, dan konsumsi, ada pertanyaan tidak? Itu Bu, ibuku kan buat kue terus Iya. dijual, berarti itu produksi ya Bu ya? Oh, ibunya buat kue. Kue apa Mbak Fenty? Kue nastar Bu. Oh, kue nastar. Oh, mendekati Lebaran ya, bikin kue Iya. nastar. Iya. Anak-anak nih, Mbak Fenty punya pertanyaan. Ibunya Mbak Fenty itu memproduksi kue nastar. Oh, maaf, membuat kue nastar. Berarti kegiatan tersebut termasuk produksi, distribusi, atau konsumsi ya, Nak ya? Termasuk produksi, Bu. Oh, termasuk produksi karena ibunya Mbak Fenty menghasilkan barang. Barangnya adalah kue nastar. Iya. Kemudian adakah di antara kalian yang orang tuanya mungkin seperti orang tuanya Mbak Fenty, misalnya memproduksi nastar atau mungkin memproduksi barang-barang lainnya? Ada tidak? Baik anak-anakku yang cerdas, soleh dan soleha, untuk materi yang pertama, apakah ada yang bertanya tentang kegiatan ekonomi? Tidak Bu. Anak-anak, cukup jelas ya? Iya, alhamdulillah. Berarti sekarang saatnya anak-anak melakukan kegiatan satu. Nah, begini aja mengingatkan ya, pada kegiatan satu ini sudah begini kirim ya nak ya, di WA grup kelas kita. Nah, begini ingatkan saja, ini nanti anak-anak mengamati gambar, ya ada 3 buah gambar. Kemudian nanti anak-anak secara individu ya, tugasnya secara individu. Anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada soal tersebut. Nanti minggu depan anak-anak kumpulkan, anak-anak foto hasil jawabannya, kirim ke WA grup kelas kita. Oke anak-anak, jelas ya untuk tugas pertama ya. Jelas Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Anak-anakku kelas 4 yang cerdas, soleh dan soleha, dengan banyaknya pelajar-pelajar yang berdatangan di kota Yogyakarta, pastinya akan menciptakan keragaman karakteristik pelajar di kota Yogyakarta. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, Bu Yeni mempunyai suatu teks, tolong dibacakan ya. Silahkan, Mas Eko. Mas Eko sudah ada atau masih ke belakang ya, nak ya? Ya, Bu. Oh, Mas Eko. Iya, Mas Eko. Saat ini di Yogyakarta banyak sekali karakteristik pelajarnya. Tolong bantu Bu Yeni untuk membacakannya. Silahkan. Ya, Bu. Saat ini daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam. Sekolah setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik. Di antaranya, mau berteman dengan anak dari daerah lain, tanpa memandang agama maupun sukunya. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Sekian, Ya, Bu. terima kasih Mas Eko. Tepuk salut buat Mas Eko. Tepuk salut. Salut. Terima kasih bantuannya. Baik anak-anakku yang cerdas, bahwa di Yogyakarta dengan banyaknya pelajar yang datang di Yogyakarta untuk menimba ilmu, pasti akan muncul banyak keragaman karakteristik pelajarnya. Misalnya, muncul banyak suku di Yogyakarta, ada suku Jawa, Sunda, Batak, dan suku lainnya.
Ada juga contohnya misalkan etnis Tionghoa. Ada juga berbagai macam pelajar yang mempunyai perbedaan agama, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya. Tetapi tentunya meskipun banyak keragaman karakteristik, kita harus saling menghormati keragaman karakteristik tersebut. Salah satu contohnya adalah mau berteman dengan anak atau pelajar dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Kemudian, meskipun kita tinggal di daerah di tempat yang berbeda-beda, misalkan bermacam suku, bermacam agama maupun budaya, tetapi harus tetap saling membantu apabila misalkan tempat itu mengadakan kegiatan kebersihan ataupun kerja bakti tanpa memandang daerah tempat tinggalnya, ya. Jadi harus saling membantu meskipun berbeda daerah, berbeda suku ataupun agama. Bagaimana anak-anak? Tertarik untuk sekolah di Yogyakarta? Siapa yang pengen kuliah di Yogyakarta? Angkat tangannya. Saya Bu Guru. Oh iya. Mbak siapa ini? Pengen kuliah di mana ya? Saya pengennya di UNY aja, Bu. Oh, di UNY saja. Bu Yuni doakan semoga tercapai cita-citanya. Yang lain? Bu, saya pengen di UGM, Bu. Oh, pengen di UGM. Iya, semoga cita-citanya tercapai ya. Yang penting tetap harus menjaga tetap harus saling menghormati, harus saling membantu meskipun kita tinggal di tempat yang banyak karakteristik aspeknya misalnya berbeda suku, agama, bahasa dan lain sebagainya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, untuk materi keragaman karakteristik ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Sudah jelas atau belum? Sudah. Oh, alhamdulillah. Sekarang saatnya anak-anak melaksanakan kegiatan 2. Bu Yeni ingatkan saja ya, untuk kegiatan 2, Bu Yeni sudah kirimkan ke WA Group ya. Nanti anak-anak buka ya nak ya. Kegiatannya nanti anak-anak mengamati, anak-anak yang sedang berdiskusi. Di sini ada berbagai macam karakteristik ya, karakteristik individu. Kemudian nanti anak-anak menjawab 2 pertanyaan ini. Seperti biasa, jika sudah selesai nanti anak-anak foto dan hasilnya dikirimkan ke WA grup kelas WA Bu Yeni, maaf. Bu Yeni tunggu ya sampai minggu depan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita lanjutkan ya pembelajaran hari ini. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta, tadi kan kita sudah membahas tentang Yogyakarta nih, tentang tempat-tempat belajarnya, universitasnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang daerah tempat tinggal penduduknya. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai. Di antaranya Sungai Opak, Sungai Code, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Kali ini, Bu Yeni akan menjelaskan salah satu sungai yang terdapat di daerah Yogyakarta. Sekarang, Bu Yeni akan putarkan video tentang cerita sungai atau kali Gajah Wong. Yuk, simak baik-baik videonya ya, anak-anak mencermati dan juga memperhatikan videonya ya. Di sini ada cerita tentang Kali Gajah Wong. Yuk kita simak adik-adik. Asal-usul nama Kali Gajah Wong. Cerita dari Yogyakarta. Hari itu, Kisah Pawira berseriang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, kita di pantai itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di Keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih.
rambutmu sudah mengkilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Ki Sapawira kepada Kiai Dwi Pangga. Ki Sapawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga atau Sugajah ini ya seperti anaknya sendiri. Tak heran, Kiai Dwi Pangga ini amat patuh kepadanya. Suatu hari, Ki Sapawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisu besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Dadanya juga demam karena bisu itu. Ia meminta tolong kepada adik iparnya, Ki Kerti Pejok, ya Pejok atau Pejok ya, untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga tadi adik-adik. Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata Ki Sapawira. Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku, jawab Ki Kerti Pejok ini. Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya. Jelas Ki Sapawira. Ki Kerti Pejok ini mengangguk aku tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk perjalanan. Ki Kerti ini mengajak Kiai Dwi. Nah, anak-anak, bagaimana? Tadi sudah menyimak video tentang Kali Gajah Wong? Anak-anak. Iya, Bu. Oh iya. Ya, Bu. Nah, begitu kan, masih semangat. Nah, sekarang begini mau menjelaskan. Dalam teks fiksi tersebut ada yang namanya tokoh antagonis dan juga protagonis. Nah, tokoh protagonis itu artinya tokoh yang menampilkan watak baik dan positif. Sedangkan tokoh antagonis yaitu tokoh yang menampilkan watak buruk dan negatif. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah belajar ya tentang tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Baik anak-anakku yang cerdas, soleh, dan soleha, untuk kegiatan yang ketiga masih berhubungan dengan cerita Kali Gajah Wong. Nah, nanti anak-anak simak lagi ya videonya ya, nanti Bu ini share linknya ya di grup kelas kita. Kemudian nanti kegiatan ketiga, anak-anak menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cerita Kali Gajah Wong. Nah, begini ingatkan seperti ini ya nak ya, pertanyaannya ini tugas individu. Setelah selesai, nanti anak-anak foto, hasilnya kirim ke WA Bu Yeni. Baik anak-anakku yang cerdas, soleh, dan soleha, Bu Yeni mau tanya, untuk hari ini, kira-kira anak-anak sudah paham atau belum tentang materi hari ini? Anak-anak? Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah. Sekarang Bu ini mau tanya, kesimpulannya apa ya, Mas Eko, tentang pembelajaran kali ini? Atau materi apa yang sudah kita dapat, anak-anak dapat dari materi hari ini? Mas Eko, yang pertama, Mas Eko Nur. Materi apa yang tadi sudah kita pelajari? Halo Mas Eko. Mas Eko tidak ada ya? Saya aja, Bu. Oh iya, silahkan. Saya, Bu. Ya, tadi sudah belajar tentang kegiatan ekonomi, Bu. Oh iya, apalagi satu lagi jawabannya. Selain kegiatan ekonomi, kita belajar apa tadi anak ya? Tentang? Mbak Fenty atau Mbak Tri? Tentang itu, Bu, karakteristik. Oh iya, bagus ya. Terima kasih. Tepuk salut, tepuk salut.
Salut. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Bu Yeni ingatkan, jangan lupa, maaf sebelumnya, Bu Yeni menyampaikan ya, pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, nanti anak-anak minggu depan jangan lupa ya, membawa buku cerita anak tentunya. Satu anak bawa satu buku ya nak ya. Anak-anakku yang cerdas, soleh dan soleha, Bu Yeni selalu mengingatkan anak-anak jangan lupa untuk mengumpulkan tugas LKPD di WA Bu Yeni. Nanti Bu Yeni langsung nilai, kemudian nanti Bu Yeni share nilainya. Oke? Anak-anakku yang cerdas, tentunya juga Bu Yeni sudah mengirimkan evaluasi di grup WA. Nanti anak-anak itu ya, buka linknya ya. Anak-anak jawab pertanyaannya. Setelah selesai, nanti anak-anak kirim jawabannya ke WA Bu Yeni. Baik anak-anakku yang cerdas, soleh dan soleha, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kali ini sudah selesai. Bu Yeni mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan. Tetap terapkan 3M dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Semoga kita selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu ceria. Satu lagi yuk, tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Aku Rajin sholat, sholat, rajin ngaji. Ya, yes. Baik, terima kasih. Oh iya, maaf begini sampai lupa ya. Nanti kita belum berdoa. Biar selama sampai rumah harus berdoa dulu. Mas Eko, tolong bantu pimpin doa ya, Mas Eko. Atau kalau Mas Eko masih di kamar mandi kenapa ya Mas Eko, atau sakit ya? Mbak Fenty, tolong pimpin doa Iya, Mbak Bu. Fenty. Iya. Sebelum mengakhiri pelajaran, ayo kita berdoa dulu teman-teman. Di tempat duduk, siap berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Mbak Fenty atas bantuan memimpin doanya. Baik anak-anak kelas 4 yang cerdas, soleh dan soleha, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.